Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 6 Dzulhijjah 1444 Hijriah ba'da subuh, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam sebuah nasihat ba'da subuh menjelang hari liburan akhir tahun ajaran di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Fa bad'an dhi bid' arju an la yan'asa wa yanama ahad. La yan'as wa la yanam ahad hatta yasma'a ma aqul, walladhi sa'aquluhu fi ghayatil ahammiyah. Ahibati talabah, afani Allah wa iyyakum, jazakil khair. Ahibati talabah, afani Allah wa iyyakum. Seorang kiai sangat khawatir ketika melepas santri-santrinya berlibur. Bagaimana nanti para santri berlibur di rumahnya masing-masing? Apakah masih bisa menjaga akidahnya, ibadahnya, adab akhlaknya dan muamalahnya, atau tidak? Al-Ustaz yadur hum yanamun la tanam Oleh karena itu, beberapa pertemuan kita adakan agar bekal bagi kalian yang menurut saya penting. Ada fenomena di luar pesantren. Ada orang menjual diri, perempuan joget di media sosial, buka dadanya, memperlihatkan pantatnya. Kira-kira mereka melakukan itu untuk apa? Syauqi la tanam. Ijlis jayidan. Hadza julusun naum. Kira-kira mereka melakukan itu untuk apa? Seorang perempuan jadi pelacur, pemuas hawa nafsu laki-laki. Kira-kira mereka melakukan itu untuk apa? Uang. Untuk mendapatkan uang biar bisa makan,
bisa berpakaian, biar bisa berkendaraan. Gusti la tanam. Lalu ada lagi seorang yang mencuri kotak amal di masjid, menjamret uang orang. Kira-kira untuk apa? Uang. Mendapatkan uang agar bisa makan, minum, berpakaian, kemudian berkendaraan. Asy-syifa, la tanam asy-syifa. La tanam. ماذا سأعاقب إذا كان واحد منكم ينام؟ ماذا تريد العقاب؟ ها؟ من كان نائما ماذا يريد من العقاب؟ ها؟ حتى لا ينام نتفق على العقاب. القيام بعدين يقومون كلكم لأنه نائم دائما لا أحد ينام. Ada orang Gojek jadi ojek online, menahan panas, melawan hujan. Untuk apa? Uang. Mencari uang agar bisa makan, bisa minum, berpakaian, kemudian berkendaraan dan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya. Adhar la tanam. Wan naum hada yadul ala su'i adab. Baik, al-muhim ada orang bekerja bangunan, naik ke puncak paling tinggi. Saya pernah ke Burj Khalifa, paling tinggi sedunia. Kerja membersihkan kaca. Ini untuk apa? Uang. Semuanya untuk uang. Nah, pada kesempatan kali ini terkhusus bagi yang mungkin tidak melanjutkan di pesantren dan juga bagi kalian yang masih di pesantren. Apabila tidak melanjutkan karena mungkin saya tidak menuduh, ingin sekolah umum agar dapat ijazah umum sehingga dapat pekerjaan, maka yakini baik-baik. Baik yang juga melanjutkan di sini, kemudian nanti dapat ijazah paket atau ijazah umum, karena masih ada kemungkinan kita dapat ijazah umum. Yakini baik-baik bahwa rezeki sudah tertulis, bahwa rezeki kita semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalian mau dapat ijazah umum, enggak dapat ijazah umum, kuliah di kuliah umum, enggak kuliah di kuliah umum, melanjutkan di pesantren, rezekimu sudah tertulis. Rezekimu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak berubah. Ingat baik, tidak berubah.
Nanti mungkin yang berpikir, nanti kalau saya lulusan pesantren saya kerja apa, saya akan makan bagaimana, saya makan apa? Makannya nasi lah, masa batu? Makannya makanan yang halal lah, masa makanan yang haram? Maka rezeki sudah tertulis. Rizq maktub qabla an yukhlaq al-khalaiq qabla 50,000 sana. Rezeki tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka jangan takut, karena semuanya sudah tertulis. Bahkan tadi sebelum subuh saya baca perkataan menarik dalam kitab Hilyatul Awliya. Qala ahadus salaf, para ulama salaf berkata, kuntu, fahimtum, ifham kalami, ana atakallam bil lugha al arabiyyah mutamahhilan. Kuntu janinan fi batni ummi. Kuntu janinan fi batni ummi wa kana yu'ta birizqi hatta yud'a fi fami. Wa kana yu'ta birizqi, ana janin, yu'ta birizqi hatta yud'a fi fami. Ma ma'na dhalik? Kuntu janin, yani ana janin fi batni ummi, lam akhruj ba'd, janin fi batni ummi. Wa kana yu'ta birizqi, yu'tini Allahu azza wa jalla rizqi wa ana janin fi batni ummi, lam a'mal shay'an, lam ataharrak shay'an. Yu'tini Allah subhanahu wa ta'ala rizqi. Fa idza kharajt min 'indi ummi thumma wada'a rizqi fi fami. ماذا ما هذا؟ يعني بعد أن كان جنينا، بعد أن كان الصبي جنينا ثم خرج فأصبح صبيا ولدا، ثم رضع عند أمي، وضع رزقي في فمي، وضع عند أمي. فهمتم؟ وضع عند أمي، أنا أرضع، أنا أرضع عند أمي في ثدي أمي، لم أفعل شيئا، هذا رزقي. فإذا كبرت ساء ظني بربي فأي شر، فأي شر أو فأي عبد أشر مني. فإذا كبرت، الآن أنا كبير، ساء ظني بربي، أنا أسيء الظن بربي أنه لا يعطيني رزق، فأي عبد أشر مني إذن؟ ليس هناك عبد أشر مني. نترجم لكم باللغة الأندونيسية. أستاذ اختر، من كان نائما اختر لي يقوم هنا. سأعيد. كنت جنينا في بطن أمي وكان رزقي يؤتى حتى يوضع في فمي. كنت جنين في بطن أمي ويأتيني رزق، لم أفعل شيئا. الرزق مكتوب، الرزق مكتوب، لم أفعل شيئا، رزق يأتيني حتى يوضع في فمي. الرزق من هنا، نحن نرضع عند أمنا. فإذا كبرت، إذا خرجت من
batni ummi wa kaburtu al'an sa'adhanni bi rabbi. Ana usi'adh dhann billah azza wa jalla annahu la yu'tini rizq, annahu la yu'tini rizq. Fa ayyu 'abdin asharr minni, laisa hunaka 'abd syarrun minni. Man yastati an yutarjim min as-saff as-sabi' من الصف الثامن من الصف التاسع. تفضل تعال هنا. Bismillah. Berkata seorang ulama, dulu aku adalah seorang janin di dalam perut ibuku, dan Allah memberikan rizkinya, dan rizki terus saja datang kepadaku walaupun aku belum mengerjakan sesuatu, yang aku adalah seorang janin di dalam perut ibuku. Kemudian ketika aku dilahirkan keluar ke dalam dunia, masih saja dan terus saja rizki tersebut mendatangiku hingga aku menyusu kepada ibuku. Kemudian ketika aku besar, aku bersuudzon kepada Allah, memburukkan sangkaku terhadap Allah bahwa Allah tidak memberikan aku rizki yang semestinya. Maka apakah ada di luar sana seorang hamba yang jauh lebih buruk daripada dirinya? Ahsan, jazakallahu khairan, ahsan. Kenapa harus takut dengan rizki? Haruskah dengan ijazah yang umum? Haruskah harus keluar dari jalan agama? La ya akhi. Saya tidak mencela yang keluar karena ingin kuliah umum. Mungkin dia nanti bisa jadi pemimpin yang berjuang untuk Islam. Tapi saya ingin berbicara bahwa rezeki sudah tertulis. Jangan takut terhadap rezekimu. Mau dia di jalan agama, mau dia di jalan umum. Karena mungkin yang di jalan umum, kawan-kawan yang keluar mungkin akan jadi dokter, akan jadi profesor, akan jadi yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini tidak tercela. Tapi kalau kalian menganggap rezeki hanya pada ijazah umum, kuliah umum, salah besar. Faham maksud saya? Dan saya sudah bilang, terutama kepada santri-santri saya, kesantrianmu tidak akan terputus meskipun engkau keluar. Engkau tetap murid-murid saya selama 3 tahun, terutama kita menyelesaikan kitab tauhid. Saya sudah berpesan, mau'iduna ba'da 10 sinin, mau'iduna ba'da 10 sinin. Appointment kita setelah 10 tahun dari sekarang. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk agama Islam, menjadi hamba Allah yang saleh, sukses dunia akhirat? Mau'iduna ba'da 10 sinin. Janjian kita setelah 10 tahun. Maka jangan takut rezekimu. Bahkan ada hadis yang disahihkan, disebutkan dalam kitab Sahihul Jami'. Hadisnya luar biasa. La tastabti'ur rizq. Jangan kalian merasa lambat dapat rezeki. Fa inna nafsan lan yamuta hatta
hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia sempurnakan rezekinya. Ajmilu fit talab, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Akhdhul halal wa tarkul haram. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbagus usaha. Kalau rumah makan harus bersih, higienis, enak makanannya, perbagus usaha. Tapi yang pertama, perbagus hubungan dengan Allah. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi para santri-santriku, jangan takut dengan rezeki. Takutlah ketika engkau tidak berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan, kalian termasuk yang libur panjang dari pesantren-pesantren lain. Tanya saja. 3 pekan. Pesantren lain ada yang cuma sepekan, pesantren lain ada yang cuma 2 pekan. Kalian 3 pekan. Dan hati-hati dengan 3 pekan. Jaga akidah. Ada yang nggak pulang malahan. Anak saya pertama nggak pulang, liburan di pesantren. Saya membayangkan wajah-wajah kalian kalau liburan di pesantren, bagaimana stresnya. Maka hati-hati, hati-hati liburan ini. Jaga akidah, jaga ibadah, jaga adab dan akhlak, jaga muamalah kalian. Satu langkah keliru, maka kita sudah mencoreng hitam nama pesantren kita. Paham tuh? Ini pesan saya. Pesan ini sampaikan ke orang tua. Jangan bersuudzon dengan Allah dalam urusan rezeki. Mungkin dia belum datang, itu yang terjadi. Ambillah yang halal dan jauhi yang haram. Dan ini juga pelajaran bagi kalian, bahwasanya rezeki sudah tertulis. Jangan takut. Jangan takut, rezekimu sudah tertulis. Kita di dalam perut ibu kita saja dikasih rezeki oleh Allah, belum bekerja apa-apa. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma urid an aqulahu, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.